Anggita Maharani kesal setiap kali menghitung pengeluaran transportasi per bulan. Ia tinggal di Bekasi, Jawa Barat, sedangkan kantornya berada di Jakarta Pusat. Jika ditotal, Anggita bisa menghabiskan Rp800.000 sampai Rp1.000.000 per bulan hanya untuk ongkos transportasi. Ujarnya saat ditemui Tempo Jumat 5 September 2025. Karyawan swasta itu merasa pengeluaran untuk ongkos transportasi cukup menggerus gajinya yang berkisar upah minimum Provinsi Jakarta yang sekitar Rp5,39 juta. Saben Senin sampai Jumat, ia menempuh perjalanan berpindah-pindah moda transportasi, berangkat menggunakan ojek daring, lanjut kereta rel listrik atau KRL, kemudian naik ojol lagi atau kadang bus Transjakarta hingga sampai kantor. Kementerian Perhubungan membenarkan beban biaya transportasi yang harus dibayar masyarakat Indonesia relatif tinggi. Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan, Rizal Wasal, mengatakan biaya transportasi masyarakat Indonesia mencapai 12,46% dari total biaya hidup. Padahal menurut Bank Dunia pada 2023, standar idealnya tidak lebih dari 10%. Adapun di negara-negara industri, pengeluaran rumah tangga untuk transportasi idealnya 3-5% dari total biaya hidup. Rizal memahami biaya transportasi yang mengambil porsi cukup besar dalam total biaya hidup bulanan bakal membebani masyarakat. Ia menjelaskan salah satu penyebabnya adalah ongkos dari rumah menuju lokasi transit transportasi publik atau first mile, dan dari lokasi transit transportasi publik menuju tujuan akhir atau last mile. Ujarnya kepada Tempo Jumat 5 September 2025. Selain itu, biaya parkir kendaraan menjadi salah satu faktor penyumbang tingginya biaya transportasi. Padahal, pemerintah sudah memberi subsidi kepada transportasi umum massal seperti kereta api, moda raya terpadu atau MRT, kereta ringan atau LRT, dan Transjakarta. Hasil survei biaya hidup 2022 yang dilakukan Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa biaya transportasi mencapai 11,93% dari total konsumsi rata-rata masyarakat Indonesia. Nilainya berada di peringkat ketiga setelah konsumsi makanan dan minuman yang mencapai 22,5% dan biaya perumahan, air, listrik, serta bahan bakar rumah tangga yang mencapai 16,4%. Persentase biaya transportasi di Indonesia dianggap tinggi lantaran di atas rata-rata standar Bank Dunia senilai 10% untuk negara-negara berkembang. Bahkan, data Kementerian Perhubungan menyebutkan biaya transportasi sebesar 12,46% dari total biaya hidup. Angkanya lebih tinggi dibanding biaya transportasi di Malaysia yang sekitar 11,3% dari total biaya hidup, berdasarkan data Jabatan Penjangkaan Malaysia semacam BPS pada 2023. Menurut data BPS, persentase pengeluaran transportasi terbesar berada di Kota Depok, Jawa Barat. Biaya transportasi di kota tersebut mencapai 16,32% dari total biaya hidup bulanan. Nilainya mencapai Rp1,8 juta per bulan. Sekretaris Jenderal Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Rio Priambodo, mengatakan pemerintah seharusnya menghadirkan transportasi yang terjangkau, baik dari segi biaya maupun akses. Ia meminta pemerintah mengintervensi guna meringankan beban ongkos transportasi yang harus ditanggung masyarakat. Selain itu, Rio mendorong pemerintah mengkaji kembali apakah subsidi yang diberikan selama ini sudah tepat sasaran. Pun subsidi yang sudah ada sekarang harus diperbesar pada transportasi umum. Pemerintah diminta mengkaji lagi penyaluran subsidi yang tepat sasaran dan memperbanyak subsidi ke transportasi umum. Menyikapi mahalnya beban transportasi masyarakat Indonesia, Rizal Wasal mengatakan Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan mempunyai 5 rencana jangka panjang untuk mengintegrasikan transportasi antar moda dan multimoda. Rencana pertama adalah integrasi kelembagaan, meliputi kebijakan atau instrumen pengelolaan transportasi yang sinkron, lengkap, serta terpadu. Kedua, integrasi fisik yang mencakup integrasi simpul transportasi seperti stasiun, bandar udara, halte, dan pelabuhan, termasuk integrasi kawasan strategis serta fasilitas pendukung integrasi. Rencana jangka panjang ketiga adalah integrasi jaringan, mencakup integrasi jaringan atau rute antar moda dan multimoda, integrasi feeder dengan trunk line, hingga integrasi jaringan angkutan umum dengan moda tidak bermotor. Rencana keempat menyangkut integrasi pembayaran. Integrasi ini mencakup integrasi tarif,
integrasi sistem tiket antar moda, dan clearing house sebagai integrator sistem pembayaran. Kelima, integrasi informasi yang mencakup integrasi jadwal, integrasi sistem reservasi, integrasi sistem informasi, pengaduan, pembatalan, lost and found, serta Mobility as a Service atau MEAS. Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda saat ini memiliki dua program prioritas utama, yaitu integrasi pembayaran dan integrasi informasi. Keduanya dilakukan uji coba di Jakarta karena kawasan tersebut menyumbang pergerakan harian lebih dari 30 juta perjalanan, dengan 7-8 juta diantaranya perjalanan komuter Jabodetabek. Saat ini integrasi pembayaran mulai berjalan di wilayah Jakarta untuk moda transportasi MRT, LRT, dan Transjakarta dengan tarif integrasi maksimal Rp10.000 untuk waktu perjalanan maksimal 3 jam. Kedepan, kata Rizal, mereka juga akan melibatkan LRT Jabodetabek dan KRL agar bisa mengintegrasikan tarif tersebut untuk menekan biaya transportasi umum di Jakarta.